392 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Saya akan mempresentasikan kegiatan promosi layanan di perpustakaan, mulai dari ruang lingkup, tantangan dan hambatan, dan tujuan melakukan pelayanan promosi perpustakaan di perpustakaan Jakarta. Promosi layanan perpustakaan Jakarta, mulai dari profil perpustakaan Jakarta. Perpustakaan Jakarta atau Perpustakaan Cikini pertama kali berdiri pada tanggal 7 September 1945. Pada awalnya perpustakaan ini dikenal sebagai Perpustakaan Rakyat Jakarta dan didirikan oleh para tokoh masyarakat yang prihatin terhadap rendahnya minat baca dan kebutuhan akan akses bahan bacaan di kalangan masyarakat umum. Perkembangan menjadi perpustakaan pada tahun 1971, Perpustakaan Rakyat Jakarta resmi pindah ke gedung yang lebih besar di Jalan Cikini Raya nomor 73 Jakarta Pusat dan kemudian dikenal dengan nama Perpustakaan Cikini. Perpustakaan Jakarta Perpustakaan Cikini merupakan perpustakaan yang sangat luas dan modern. Perpustakaan ini berada di gedung Taman Ismail Marzuki yang diresmikan dan dibuka setelah dilakukan pembugaran pada tanggal 8 Juli 2022. Berdasarkan informasi melalui akun Instagram resminya, Perpustakaan Jakarta memiliki 38.000 judul buku dan terdiri dari kurang lebih 190.000 eksemplar. Ruang lingkup perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengolah bahan-bahan perpustakaan, baik berupa buku-buku maupun berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Ibrahim Bafader 1993. Perpustakaan adalah salah satu sumber daya manusia yang paling penting dalam perpustakaan. Menurut Lasa Hafiz, perpustakaan ialah seorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan. Perpustakaan adalah mempunyai fasilitas yang tersedia perpustakaan baik koleksi maupun buku. Strategi promosi perpustakaan. Menurut Widuri 2015, 5 promosi merupakan suatu bentuk komunikasi menyampaikan pesan-pesan atau informasi yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Menginformasikan, memberitahu sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam hal ini menginformasikan apa yang dimiliki perpustakaan dan apa yang dapat diberikan perpustakaan kepada pengguna. 2. Mempengaruhi penggunaan agar mereka tidak enggan berkunjung ke perpustakaan, tidak enggan menggunakan jasa layanan informasi, serta menggunakan pandangan pengguna tentang jasa informasi perpustakaan. 3. Membujuk atau merayu pengguna atau masyarakat untuk melakukan kegiatan di perpustakaan, baik kegiatan membaca ataupun kegiatan seminar yang ditempat di perpustakaan. Dalam merumuskan strategi promosi perpustakaan membutuhkan pendekatan analisis terhadap berbagai faktor yang dapat mendukung kesuksesan strategi promosi perpustakaan, diantaranya tujuan perpustakaan. Tentunya tujuan promosi perpustakaan apakah itu meningkatkan keanggotaan, meningkatkan pengguna sumber daya, atau memperluas kesadaran masyarakat. Sasaran audiens. Kenali siapa target audiens perpustakaan Anda, apakah itu mahasiswa, pelajar, sekolah, profesional, atau masyarakat umum. Setiap kelompok memiliki referensi dan kebutuhan promosi yang berbeda. Tren dan preferensi pengguna. Pahami tren dan preferensi pengguna terkait cara mereka mengakses informasi. Apakah mereka lebih suka membaca melalui buku fisik atau menggunakan platform digital? Teknologi dan media sosial. Memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk mencapai pemustaka, memberikan informasi perpustakaan melalui sistem web, blog, dan platform media sosial. Kerjasama dengan institusi dan komunitas, bangun kemitraan dengan institusi pendidikan, bisnis, lokal, dan
organisasi masyarakat untuk meningkatkan visibilitas perpustakaan. Tujuan dari promosi perpustakaan adalah promosi perpustakaan merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena bagaimanapun baiknya informasi dan jasa yang tersedia tidak ada gunanya jika tidak diketahui dan tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Perpustakaan pengaturan tujuan informasi yang jelas juga akan mendorong keberhasilan perpustakaan dalam meningkatkan daya guna jasanya dan meningkatkan mutu layanannya. Promosi perpustakaan mempunyai beberapa sasaran menurut Sutarno tahun 2006 101, yaitu menginformasikan atau memberitahu supaya masyarakat tahu atau kenal, meningkatkan agar masyarakat selalu ingat, dan menarik perhatian agar masyarakat tertarik kepada perpustakaan. Kehadiran media sosial saat ini tentu saja dapat diimplementasikan secara efektif pada sebuah perpustakaan. Media promosi. Media cetak adalah bentuk media mencakup segala jenis publikasi yang dicetak seperti surat kabar, majalah, pamflet, buku, banner, dan materi cetak lainnya. Dalam observasi yang saya lakukan pada perpustakaan Jakarta, masih menggunakan media cetak sebagai salah satu media promosi berikut. Beberapa contoh media yang dipakai perpustakaan Jakarta atas ini, yaitu brosur, spanduk atau banner, dan majalah atau bulet. Media promosi media elektronik membujuk pada bentuk media yang menggunakan teknologi elektronik untuk menyampaikan informasi. Ini melibatkan pengguna perangkat elektronik seperti komputer, televisi, radio, dan perangkat lainnya untuk menyampaikan pesan atau konten kepada audiens. Media elektronik memiliki keunggulan dalam kemampuan mencapai informasi secara instan, interaktif, dan global. Dalam observasi yang saya lakukan menggunakan media elektronik di Perpustakaan Jakarta, menggunakan sosial media dan website untuk media informasi. Berikut website Perpustakaan Jakarta dan Instagram Perpustakaan Jakarta. Adapun media pertemuan dalam hal ini, yang dimaksud dengan media pertemuan adalah sebuah cara untuk mempromosikan perpustakaan dengan cara mengundang khalayak umum atau datang ke perpustakaan dengan berbagai cara yang diselesaikan seperti bedah buku, musik, art, library, dan lain-lain yang dilakukan secara langsung ataupun melalui media daring. Berikut ini adalah salah satu seminar yang bergerak dalam bidang konten kreator yang berbau horor dan menurut saya cukup banyak mengundang atensi publik untuk datang ke perpustakaan. Tantangan dan hambatan promosi perpustakaan. Kekurangan kesadaran masyarakat. Tantangan utama adalah menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat terkait dengan keberadaan dan manfaat perpustakaan. Tantangan teknologi. Pergeseran ke flavor digital dan perubahan dalam kebiasaan membaca dapat menjadi hambatan. Perpustakaan perlu mengadopsi teknologi dan menyediakan sumber daya digital untuk tetap relevan. Anggaran terbatas. Banyak perpustakaan menghadapi kendala anggaran yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan kampanye promosi yang luas dan efektif. Persaingan dari sumber informasi lainnya. Persaingan dan sumber informasi lainnya, terutama di era internet, bisa menjadi tantangan. Orang dapat lebih memilih mencari informasi secara online daripada pergi ke perpustakaan. Tantangan literasi digital. Tantangan ini terutama terjadi di kalangan mereka yang belum terbiasa dengan teknologi. Masyarakat yang kurang literat digital mungkin kesulitan mengakses sumber daya perpustakaan digital. Obsesi perpustakaan yang kuno. Beberapa orang mungkin masih memiliki profesi bahwa perpustakaan adalah intuisi kuno dan kurang relevan. Dalam dunia modern, memperbarui citra perpustakaan dapat menjadi tantangan tersendiri.
Keterbatasan ruang fisik. Perpustakaan dengan ruang fisik yang terbatas mungkin menghadapi kesulitan untuk menyelenggarakan secara atau menampilkan koleksi dengan cara menarik. Keterbatasan personel yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam merencanakan dan melaksanakan kampanye promosi yang efektif. Tantangan peraturan dan kegiatan. Beberapa peraturan atau kegiatan pemerintah atau institusi pendidikan dapat menghambat perpustakaan dalam melaksanakan beberapa jenis promosi atau program tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, perpustakaan perlu mengembang strategi promosi yang kreatif dan relevan dengan kebutuhan preferensi masyarakat modern, melibatkan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan promosi juga dapat membantu menciptakan pemahaman dan dukungan yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi saya. Assalamualaikum